Halo semuanya. Oke, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar PKN mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagian pertama. Ya, karena ini terkait dengan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia. Ya, ada banyak sekali lembaganya. Jadi, untuk seri yang ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk bagian pertama, nanti kita akan mempelajari mengenai MPR, Presiden, dan DPR. Ya, oke, mari kita lanjut. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, nah, dikatakan bahwa rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen ditentukan dalam hal berikut ini. Tempat yang pertama, mengisi keanggotaan MPR karena anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dalam pasal 2 ayat 1. Ya. Kedua, mengisi keanggotaan DPR melalui pemilu. Ini dalam pasal 19 ayat 1. Lalu ketiga, mengisi keanggotaan DPD. Ini dalam pasal 22C ayat 1. Yang keempat, memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung. Ya, ini terdapat dalam pasal 6A ayat 1. Adapun lembaga-lembaga yang memiliki kedaulatan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI sekaligus menjadi wakil-wakil rakyat, ya, dalam rangka turut melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen dinyatakan kalau MPR ini terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Pemilu anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ya. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Di sini tugas dan wewenang MPR diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, yaitu MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, tugas dan wewenang MPR diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 bahwa MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Paripurna itu sidang lengkap. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden dan menjadi presiden apabila presiden mangkatku meninggal, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wapres, wakil presiden, apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Nah, dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau partai politik, ya, yang pakai calon presiden dan wapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari.
Kemudian yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Ya, yang namanya pekerjaan pasti ada kode etiknya termasuk MPR. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut. Yang ini diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Antara lain, mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, yaitu antara memilih dan dipilih. Lalu membela diri, hak imunitas, kemudian protokoler, dan keuangan dan administratif. Selain itu, anggota MPR juga punya kewajiban sebagai berikut, yang namanya hak pasti juga punya kewajiban. Nah, ini diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Ya. Isinya mengamalkan Pancasila, jelas ya. Rakyatnya cuma mengamalkan Pancasila, masa pejabatnya tidak, ya aparatur negara tidak. Lalu melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia dan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, ya termasuk tidak boleh mendahulukan kepentingan partai politik. Terakhir, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah, ya karena MPR tadi itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Berlanjut ke Presiden. Nah, Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu dengan satu orang wakil presiden. Ini termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen antara lain sebagai berikut. Ya, membuat undang-undang bersama DPR, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu menetapkan peraturan pemerintah. Ini terdapat dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ya, artinya memegang kekuasaan tertinggi dari semua tentara. Ya, ini terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ya, termuat dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, menyatakan keadaan bahaya, terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, ini kaitannya dengan tindak pidana seseorang. Ada dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ke-8, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Ada dalam pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. 9, membentuk suatu dewan pertimbangan. Kemudian, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Ini dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Ada dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ya. Ini termuat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ini tadi tentang presiden, kita berlanjut ke Dewan Perwakilan Rakyat yang sering dibicarakan oleh rakyat kita. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ini termuat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang antara lain pasal 19 ayat 2 Undang-Undang 45 hasil amandemen. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, ditentukan jumlah anggota DPR itu ternyata sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum. Yaitu ini dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Nah, fungsi DPR ya, dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen dikatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama presiden. Lalu fungsi anggaran berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang diajukan presiden. Ya, jadi presiden sini membuat APBN ya. Sedangkan fungsi pengawasan dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti di atas, ya, anggota DPR dilengkapi dengan beberapa hak. Ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ini terdapat dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen tentunya. Selain itu, anggota DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, dan hak imunitas, yaitu terdapat dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Nah, sekian dulu bagian pertama mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945. Akan kita lanjutkan pada pada video bagian yang kedua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.